Halo, apa kabar, pecinta serial drama India Balika Fadu Anandi? Episode kali ini dimulai ketika Anandi yang sedang berada di dalam kamarnya. Dia termenung memikirkan semua kejadian yang terjadi kepadanya dan keluarganya. Tiba-tiba Nenek Kalyani mendatangi kamar Anandi. Dia melihat Anandi yang sedang termenung di sana. Nenek Kalyani menyentuh kepala Anandi dan mengejutkan Anandi yang sedang melamun. Nenek Kalyani lalu duduk di samping Anandi. Dia berkata, "Selama ini aku selalu bangga atas setiap keputusanku. Aku merasa keputusanku selalu benar. Tetapi kali ini aku ternyata salah dalam mengambil keputusan. Untuk itu aku meminta maaf atas kesalahanku." Nenek Kalyani memohon kepada Anandi. Anandi berkata, "Untuk apa nenek meminta maaf? Apa yang terjadi kepada keluarganya itu bukan kesalahan nenek. Jika nenek bersikap seperti itu berarti nenek tidak menganggapku sebagai keluarga, tetapi menganggapku sebagai orang lain." Di sisi lain, Jagdish dan juga Gauri yang sedang dalam perjalanan ke Mumbai. Jagdish mengingat kembali perkataan ayahnya mengenai pernikahannya dengan Gauri. Begitu juga halnya dengan Gauri yang terus melamun mengingat perkataan Byron yang mengatakan bahwa pernikahan mereka tidak sah. Akan tetapi, pernikahan mereka ilegal di mata hukum. Dan Anandi bisa menuntut mereka akan hal itu. Jagdish yang melihat Gauri melamun, dia lalu menawarkan air kepada Gauri. Tetapi, Gauri tidak mendengarkan perkataan Jagdish. Jagdish memanggil Gauri dan menyadarkannya. Tiba-tiba, Gauri pun terkejut. Dia terlihat seperti ketakutan ketika dia melihat Jagdish. Setelah itu Gauri meminta supir untuk berhenti. Gauri lalu turun, dia keluar dari dalam mobil. Dia terlihat seperti orang yang bingung dan stres. Gauri melihat ada sebuah kuil di sana. Dia lalu berlari menuju ke arah kuil tersebut. Jagdish bergegas berlari mengejar Gauri. Di sana, Gauri menyalakan lonceng dengan penuh amarah dan berkali-kali. Jagdish panik melihat Gauri. Dia berusaha menghentikan Gauri. Dia berkata, "Apakah kamu sudah gila melakukan hal itu?" Gauri lalu berteriak. Dia berkata bahwa benar dia sudah gila. Dia gila atas pernikahannya dengan Jagdish. Gauri terus menyalahkan Jagdish dan berkata bahwa pernikahannya dan juga Jagdish lah yang membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Gauri berharap dia tidak bertemu dengan Jagdish. Gauri menyesali pernikahannya dengan Jagdish. Dengan penuh amarah dia meminta kepada Jagdish untuk pergi dan meninggalkan dirinya selamanya. Mendengar hal tersebut Jagdish pun terkejut. Ia tidak menyangka Gauri akan berkata seperti itu. Gauri kembali berteriak sejadi-jadinya, meminta Jagdish untuk pergi. Gauri berharap dia datang ke rumah Jagdish mendapatkan restu dari keluarganya, tetapi apa yang dia dapatkan di sana? Dia hanya dipermalukan dan dihina oleh keluarga Jagdish. Bahkan, keluarga Jagdish mengatakan bahwa pernikahannya dan juga Jagdish tidaklah sah di mata hukum. Jagdish berkata bahwa dia tidak peduli akan perkataan dan pendapat siapapun. Yang dia tahu dia hanya mencintai Gauri saat ini. Gauri berkata, "Lalu bagaimana jika Anandi menuntut atas pernikahannya yang tidak sah itu?" Jagdish berkata bahwa Anandi tidak akan melakukan hal itu. Dia tidak akan menuntut mereka. Karena dia tahu, Anandi bukanlah orang seperti itu. Mendengar Jagdish mengatakan hal baik mengenai Anandi, Gauri terkejut dan emosi. Dengan emosi Gauri berkata, "Jadi kamu sangat mengenali Anandi. Bahkan Jagdish tahu tentang segala hal mengenai Anandi," ucap Gauri. Jagdish merasa bersalah kepada Gauri. Gauri yang mulai tenang dia lalu berjalan pergi meninggalkan kuil. Dia menuju ke arah mobil disusul oleh Jagdish dan masuk ke dalamnya. Begitu juga halnya dengan Jagdish. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di malam hari, keluarga Singh yang sedang berkumpul di meja makan terkecuali Anandi. Basan bertanya kepada Sumitra di mana Anandi. Gehna berkata bahwa saat ini Anandi masih membutuhkan waktu untuk sendiri. Nenek Kalyani meminta kepada Sumitra membawakan makanan untuk Anandi yang ada di dalam kamarnya. Sumitra lalu pergi menuju ke kamar Anandi dengan membawakan makanan.
Sumitra berteriak memanggil Anandi, sementara Anandi yang sedang berbaring di lantai sambil memeluk foto orang tuanya. Sumitra masuk ke dalam kamar Anandi. Dia terkejut melihat Anandi yang tergeletak di lantai tak sadarkan diri dengan memeluk foto orang tuanya. Sumitra panik lalu bergegas menghampiri Anandi. Dia merasakan bahwa Anandi sedang demam tinggi. Anandi terus memanggil ibunya, Sumitra memanggil Byron. Semua orang terkejut, mereka panik bergegas ke kamar Anandi. Sesampainya di sana Byron bertanya kepada Sumitra, apa yang terjadi kepada Anandi? Sumitra berkata, bahwa Anandi demam tinggi. Byron lalu bergegas memangku Anandi ke tempat tidurnya. Byron menghubungi dokter, dia meminta dokter untuk datang ke rumahnya, dokter meminta untuk tidak panik. Byron berkata, Anandi sedang demam tinggi, dokter lalu menyarankan kepada Byron untuk mengompresnya dan memberikannya obat penurun panas yang tersedia di rumahnya. Jika memang sampai besok pagi tidak ada perubahan maka dia akan datang, ucap dokter. Mendengar hal tersebut Byron lalu mengiyakannya. Kalyani bertanya apa yang dikatakan oleh dokter. Byron berkata, dokter meminta untuk mengompres Anandi terlebih dahulu. Gehna lalu pergi untuk mengambil kompresannya. Setelah itu, Sumitra lalu mengompres Anandi. Dan semua orang pergi meninggalkan kamar Anandi terkecuali Sumitra. Sumitra merawat Anandi dengan penuh kasih sayang. Dia sangat mencemaskan keadaan Anandi. Sumitra merawat Anandi tanpa beristirahat. Anandi terus mengigau memanggil ibunya Bakwati. Anandi membuka mata, melihat Sumitra sebagai Bakwati. Di bawah alam sadarnya Anandi meminta maaf kepada ibunya, karena sudah memberikan kesedihan kepadanya dan ayahnya. Anandi mengatakan, bahwa dia sangat menyayangi ibunya. Setelah itu, Anandi kembali tak sadarkan diri. Sumitra terus merawat Anandi. Di pagi harinya, Anandi terbangun dan terkejut. Sumitra terbangun dan bertanya kepada Anandi bagaimana keadaannya. Anandi berkata, bahwa dia sudah membaik. Gehna datang memeriksa keadaannya dengan termometer. Ternyata Anandi masih demam tinggi. Sumitra menitipkan Anandi kepada Gehna setelah itu dia pergi. Sumitra mendatangi Byron. Byron pun menanyakan keadaan Anandi. Sumitra mengatakan Anandi sudah sadar, dia pun meminjam ponsel Byron untuk menghubungi Bakwati. Byron mengizinkannya, meskipun mereka khawatir orang tua Anandi masih dalam keadaan emosi. Telepon di rumah Kajan berbunyi. Kajan menerima telepon dari Sumitra. Kajan memberikannya kepada Bakwati. Kajan meminta Bakwati untuk tidak emosi. Dengan ragu-ragu Bakwati menerimanya. Bakwati yang sudah sadar dia merasa bersalah. Dia meminta maaf kepada Sumitra dan yang lainnya. Sumitra merasa senang begitu juga Byron. Sumitra mengatakan bahwa itu bukan salahnya, tetapi salah putranya. Sumitra menceritakan bahwa semua keluarga menentang perbuatan Jagdish. Tetapi, karena nenek Kalyani sakit, terpaksa mereka mengizinkan mereka tinggal sementara waktu. Bagaimanapun hubungan Jagdish dan Anandi, Anandi akan tetap menjadi anak mereka. Bakwati senang akan hal itu. Sumitra memberitahukan bahwa Anandi sakit saat ini. Bakwati dan Kajan mulai panik. Dia lalu meminta untuk berbicara dengan Anandi. Sumitra pergi dengan membawa ponsel Byron. Di kamar Anandi, Sumitra memberikan ponselnya kepada Anandi, tanpa memberitahukan bahwa itu adalah ibunya. Anandi mulai mendengar suara ibunya. Anandi teramat bahagia. Mendengar ibunya memanggilnya sayang seperti biasa, dia takut ibunya akan membencinya. Tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Anandi meminta orang tuanya untuk tidak banyak memikirkan tentang dirinya, karena dia akan baik-baik saja. Anandi menutup teleponnya dengan penuh rasa bahagia. Anandi memandangi Sumitra dan memeluknya. Di tempat lain, Jagdish dan Gauri tiba di rumah Kunda berniat menyewa rumahnya. Kunda terkejut melihat kedatangan mereka. Terlihat wajahnya penuh kemarahan melihat mereka. Jagdish dan Gauri meminta berkah, tapi Kunda Tai menolak. Jagdish dan Gauri mereka terlihat bingung. Kunda lalu memarahi mereka, karena mereka datang dan pergi sesuka hati mereka,
karena menurutnya rumahnya bukanlah hotel. Bahkan mereka tidak berusaha menghubunginya memberikan kabar. Sampai akhirnya dia menghubungi keluarga Jagdish dan tahu mengenai hubungan mereka. Gauri beralasan bahwa pernikahan mereka tidak disetujui, maka dari itu mereka harus menikah diam-diam. Bahkan mereka mematikan ponsel karena keluarganya sedang mencari mereka. Dengan segala kebohongan akhirnya Kundatai luluh mengizinkan mereka tinggal di sana. Dengan syarat, Kundatai tidak ingin ada keributan. Setelah itu, Jagdish yang baru selesai membersihkan dirinya. Dia melihat Gauri melamun. Jagdish mendekatinya berusaha mencairkan suasana, dan berkata, sudah lama dia tidak melihat Gauri mengenakan pakaian ini. Dia seperti seorang gadis, bukan seperti seorang istri Hindustani. Jagdish mencoba merayu Gauri. Tiba-tiba, Gauri berkata, mengapa Jagdish memberikan hubungan palsu kepadanya? Apakah Gauri adalah benar-benar istrinya? Setelah mereka menyangkal sebuah kebenaran besar, kemana Jagdish akan membawanya jika polisi menangkapnya? Lalu kemana mereka akan bersembunyi? Jagdish berusaha menenangkan Gauri, dan meminta Gauri melupakan segalanya demi Jagdish. Dia ingin agar mereka memulai hidup yang baru dan mimpi yang baru. Gauri berpikir seperti itu, karena dia terlalu memikirkan ucapan orang lain. Jika dia terus seperti itu dia tidak bisa hidup tenang, ucap Jagdish. Gauri lalu terdiam memikirkan ucapan Jagdish. Gauri seperti dihantui ketakutan atas perbuatannya dan Jagdish.